selamat datang di podcast Bincang Seru lagi. Hari ini kita kedatangan Bapak Dr. Taufikur Rahman kembali di podcast Bincang Seru. Halo Bapak, selamat datang di podcast Bincang Seru. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, baik-baik. Ini kedua kalinya ya Pak datang Iya. di podcast Bincang Seru. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya buat datang ke sini. Terima kasih, sama-sama. Kemarin kita sudah membahas terkait kode etik advokat. Nah, hari ini kita mau membahas terkait kode etik advokat kembali nih Pak. Mungkin terkait organisasi-organisasinya. Nah, Pak Taufik ini Law Friends itu merupakan Dewan Kehormatan dari Peradi Jawa Timur, Dewan Pakar DPC Peradi Surabaya, dan DPC Ikadin Surabaya. Pak, sebelum saya tanya-tanya lebih lanjut terkait kode etik advokat nih, kalau boleh tahu bedanya Peradi dengan Ikadin itu apa sih Pak Taufik? Ya, perlu saya uraikan sedikit lah ya. Jadi sebelum adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, itu sudah ada beberapa organisasi advokat. Di antaranya adalah ada Ikatan Advokat Indonesia, ada Asosiasi Advokat Indonesia, ada Ikatan Penasihat Hukum Indonesia. Masih ada kurang lebih ada 8 organisasi advokat ya. Sesuai dengan Undang-Undang Advokat, di mana mengharuskan seluruh advokat berhimpun dalam wadah organisasi advokat ya. Karena itu kemudian dalam mengimplementasikan keharusan tadi, beberapa organisasi advokat termasuk diantaranya adalah Ikadin, IPHI, AAI, kemudian membentuklah wadah tunggal yang namanya Perhimpunan Advokat Indonesia atau yang disingkat PRADI. Sekalipun organisasi PRADI-nya ada, organisasi pembentuknya ini tetap ada karena sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, itu kan merupakan hak yang melekat pada setiap warga negara dalam berserikat, berorganisasi dan sebagainya. Sehingga di sini termasuk di dalamnya adalah Ikadin tadi masih ada. Ya tentunya perbedaannya mendasar. Kalau Peradi di sana sesuai dengan undang-undang dia memiliki wewenang yang diberikan dan itu mendapatkan penguasaan dari Mahkamah Konstitusi melalui putusan tahun 2010, kemudian tahun 2018 putusan nomor 35. Di sana tegas bahwa wadah organisasi tempat berhimpun tadi itu memiliki 8 kewenangan. Jadi Peradi itu memiliki 8 wewenang. Wewenang yang pertama adalah wewenang untuk melakukan pendidikan profesi advokat. Kemudian yang kedua adalah wewenang untuk melaksanakan pengujian bagi calon advokat lah ya. Kemudian wewenang untuk membentuk kode etik. Kemudian wewenang untuk membentuk Dewan Kehormatan, kemudian wewenang untuk membentuk komisi pengawas advokat, wewenang untuk melakukan pengawasan advokat, termasuk juga wewenang untuk memberhentikan advokat. Itu ada pada Peradi. Sedangkan di organisasi pembentuk yang merupakan tadi ada Ikadin, AAI, IPA dan sebagainya itu tidak memiliki wewenang tadi. Jadi itu kewenangannya hanya pada Peradi sebagai kumpulan dari organisasi advokat yang sudah ada. Sampai kira itu pembeda yang mendasar antara Ikadin atau organisasi yang membentuk dengan organisasi yang dibentuk sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat tadi. Berarti Peradi ini dibentuk oleh salah satunya Ikadin ya Pak ya? Salah satu. 8 organisasi yang salah satunya adalah Ikadin. Tetapi Ikadin ini masih tetap berdiri, tidak bubar ya Pak ya? Masih tetap berdiri. Oke. Berarti orang-orang yang masuk dalam organisasi Peradi itu juga secara otomatis masuk di organisasi Ikadin atau bagaimana Pak?
Jadi pintu awalnya ketika sebelum terbentuk pradi, dia melewati ini dulu organisasi yang ada ini ya. Kemudian setelah ada undang-undang ini, selama yang bersangkutan mengikuti pendidikan profesi advokat, misalkan ya, tadi kan salah satu kewenangan untuk mengadakan pendidikan profesi. Ada X datang kemudian mengikuti pendidikan profesi yang dilaksanakan oleh pradi misalkan, ya otomatis dia daftar sana, proses, kemudian ada kesempatan karena di undang-undang kan setelah pendidikan profesi ada proses pemagangan, baru setelah magang dilaksanakan dan umur memenuhi persyaratan, baru kemudian dia ada pengangkatan, penyumpahan sebagai anggota, sebagai advokat. Berapa sih Pak minimal umurnya? Umur kalau sesuai dengan undang-undang itu 25. Berarti sebelum tahun, usia 25 tahun itu masih belum bisa menjadi advokat ya Pak? Ya, belum bisa disumpah, meskipun dia sudah ujian dan pendidikan. Ya. Berarti setelah itu harus menunggu dulu sampai dengan usia 25. Oke Pak Taufik, advokat ini kan merupakan sebuah profesi yang luar biasa sekali. Membela orang-orang, membela masyarakat yang memang perlu dibela. Tetapi advokat itu kan tidak selalu membela orang yang benar, membela orang yang salah pun juga ada ya Pak ya. Kan ada yang pro, ada yang kontra, dibela oleh advokat. Nah, advokat itu kan harus jujur, terus netral juga. Apakah ketika memang yang dibela oleh seorang advokat itu memang orang yang benar-benar salah dan memang terbukti bersalah, apakah sebagai advokat itu harus membela orang ini harus bebas nih gitu, atau bagaimana Pak? Ya, ini menarik sekali Mbak Fitri. Jadi mungkin ada di awal tadi, apakah advokat itu memang membela orang yang salah, gitu ya. Begini. Di sini yang perlu kita kritisi sedikit. Yang jelas memang ada fakta, ada perbuatan hukum yang dilakukan yang dalam satu sisi itu dianggap sebagai satu pelanggaran hukum. Ya tadi dengan terminologi salah dan sebagainya. Ya. Di sini yang perlu saya sampaikan bahwa yang dilakukan oleh seorang advokat itu dia bukan membela orang yang salah, tidak. Dia tidak membela orang yang salah, tetapi membela kepentingan hukum dari orang yang melakukan perbuatan hukum tadi. Masalah salah atau tidak itu bukan otoritas advokat untuk menjustifikasi orang itu. Salah tidak itu adalah otoritas dari hakim yang akan menilai bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang tersebut salah atau tidak. Nah, di sini advokat jangan masuk ranah wilayahnya hakim. Itu hakim biar menilai. Yang penting advokat dia fokus bagaimana dia memperjuangkan kepentingan hukum kliennya tadi. Kalau dari awal advokat sudah menjustifikasi bahwa kliennya itu bersalah, dia tidak akan bisa melakukan upaya perjuangannya maksimal. Dia selalu sudah menjustifikasi bahwa kliennya itu bersalah. Nah, ini yang harus kita hati-hati, jangan sampai kemudian stigma yang terjadi saat ini semakin benar bahwa keberadaan advokat adalah membela orang yang salah. Padahal enggak. Justru melalui kode etik itu advokat dia harus terpatri bahwa apa yang dia lakukan itu adalah dalam kerangka untuk menegakkan hukum, kebenaran dan
keadilan tadi. Oke, membela kepentingan ya Pak ya. Iya. Oke Pak Taufik, seru sekali. Nanti kita lanjut bahas-bahas tentang advokat lebih dalam lagi. Mungkin kita break. Oke, kita lanjut lagi ya Pak. Iya. Terkait profesi advokat nih Pak. Nah, gimana sih caranya seseorang yang memang membutuhkan bantuan seorang advokat itu menunjuk seorang advokat? Apakah langsung ditunjuk atau bagaimana? Nah, ketika advokat itu sudah ditunjuk oleh seseorang yang membutuhkan bantuan hukum tersebut, apakah seorang advokat itu bisa langsung bertugas melaksanakan pekerjaannya sebagai advokat untuk membela orang yang telah menunjuknya dia tadi? Ya, baik, terima kasih. Jadi hubungan kuasa ini melandasi pelaksanaan profesi advokat, karena itu ini awal dari semua tugas pekerjaan terkait dengan penanganan perkara terkait dengan klien. Nah, di sini kita tarik mundur terkait dengan hubungan klien dengan advokat tadi. Kapan hubungan terjadi? Selama memang sudah ada pemberian kuasa dari klien kepada advokat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah untuk kapan klien memberikan kuasa kepada advokat? Ini tentunya sangat bergantung kepada klien tadi, sampai seberapa jauh dia mendapatkan informasi tentang track record seorang advokat. Katakanlah gini, dia sudah mendengar, mungkin belum pernah ketemu, tapi sudah mendengar informasi tentang advokat X, mungkin dari membaca di media massa atau dari informasi di media cetak elektronik bahwa advokat ini orangnya kalau dia memperjuangkan kepentingan kliennya itu sangat maksimal dan sebagainya, jujur dan sebagainya, kemudian menaruh harapan, oh orang ini layak saya berikan kepercayaan sebagai advokat saya. Di sanalah kemudian entah komunikasi bagaimana, terjadilah komunikasi di antara ini, dibuatkan surat kuasa yang memberikan kepercayaan kepada advokat untuk menangani perkara yang bersangkutan. Sejak saat itu, setelah advokat menerima surat kuasa, maka pada saat itulah sudah mulai bergerak waktunya ya. Dia sudah bisa melakukan pembelaan untuk kepentingan hukum kliennya tadi. Sudah berjalan ini ya, surat kuasa tadi. Itu ya. Lalu gimana Pak kalau misalnya seorang yang sudah ditunjuk tadi ini orang yang memerlukan bantuan hukum ternyata di tengah jalan tidak cocok, tidak memiliki kecocokan dengan advokat yang setelah diberikan kepercayaan itu tadi, dan dia pengen pindah nih ke advokat lain, apakah bisa langsung pindah begitu saja atau memang ada prosedur lain? Tadi kan ketika menunjuk harus menggunakan surat kuasa. Nah, ketika dia ingin memutuskan hubungan dengan seorang advokat tersebut, itu bagaimana Pak? Ya, jadi ini kan sebetulnya karena kepercayaan dan sebagainya, karena dalam perkembangannya klien merasa ternyata gak cocok ya, misalkan itu ya. Nah, di sini kode etik memberikan satu jalan keluar. Jadi pada prinsipnya pemutusan hubungan kuasa itu bisa dilakukan sebelum berakhirnya pelaksanaan profesi yang dikuasakan tadi. Itu kalau dari sisi klien tadi, dia bisa dengan cara apa? Dengan cara membuat pencabutan kuasa. Jadi dia menuliskan, intinya mencabut kuasa yang diberikan, kemudian ditempelkan, dikasih materai, dikasihkan kepada advokat yang bersangkutan. Sudah, itu sebagai satu sarana pemutusan hubungan kuasa. Kalau itu sudah dilakukan, dia sudah memberikan surat secara tertulis tadi, pemutusan hubungan kuasa, maka dia pada saat itu juga sudah bisa mengalihkan. Mungkin dia dalam perkembangan tadi melirik, wow, itu advokat ini bisa dipercaya. Kalau memang dia sudah bisa menunjukkan hitam di atas putih
bahwa dia telah melakukan pemutusan hubungan kuasa dengan advokat yang sebelumnya tadi, baru dia bisa melangkah ya. Kemudian yang kedua, pemutusan hubungan kuasa itu bisa bukan dari klien tapi dari advokatnya sendiri. Dalam perjalanan ternyata si klien ini pengennya untuk menyelesaikan perkara itu lewat jalan tol kan ya. Saya nanti terjemahkan di jalan tol itu apa? Pengennya cepat gitu ya. Cepat dengan melanggar rambu-rambu yang ada ya. Melanggar kode etik dan sebagainya. Tapi si advokat nggak mau. Dia tetap kekeh sesuai dengan bagaimana dalam penanganan perkara sesuai dengan kode etik. Tidak mau melakukan pelanggaran ya. Sehingga di sini tidak terjadi kesepakatan dalam penanganan perkara. Di sini advokat bisa untuk mengundurkan diri ya dalam kuasa tadi. Mungkin juga dalam kasus kemarin kuasa hukum dari Baradae di tengah perjalanan kemudian mengajukan pengunduran diri. Tapi nggak tahu itu apa masalahnya, itu yang lebih tahu adalah kuasa hukumnya. Tapi yang jelas bahwa kode etik memberikan jalan keluar ketika terjadi ketidaksepakatan, itu bisa melakukan pemutusan hubungan kuasa tadi baik dari sisi kliennya atau dari sisi advokat tadi. Tapi yang penting harus diperhatikan oleh advokat ketika mau mengadakan pemutusan hubungan kuasa tadi, ada dua hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, jangan sampai pemutusan hubungan kuasa itu terjadi pada saat keberadaan dia itu dibutuhkan oleh klien tadi. Posisi klien terancam dengan ketiadaan advokat. Contohnya misalnya ketika proses sudah berlangsung di pengadilan, mungkin masuk dalam tahapan pembuktian ya, menghadirkan saksi-saksi. Ini kenapa advokat mau memutuskan hubungan kuasa itu? Karena sudah tidak sesuai dengan janji-janji yang disepakati, katakanlah tentang pembiayaan katakanlah. Ternyata dari yang disepakati itu dari klien belum 1% pun yang dikeluarkan untuk membackup pembiayaan yang diberikan kepada advokat. Di sini advokat ini, klien saya ini apa ini? Kok nggak memenuhi kewajibannya, padahal dia sudah mengeluarkan untuk dari rumah ke pengadilan dan sebagainya, kemudian dia berinisiatif untuk memutuskan hubungan kuasa tadi. Di sini ada lampu lalu lintas yang harus diperhatikan. Kalau itu kemudian langsung dia mengadakan pemutusan hubungan kuasa, padahal posisi klien pada saat itu sangat membutuhkan kehadiran dia, itu yang tidak boleh. Kemudian yang kedua, pada saat dia mau melakukan pemutusan hubungan kuasa itu, pemutusan itu justru berpotensi menimbulkan kerugian yang tidak bisa diperbaiki lagi. Jadi entah pada saat itu dalam koridor antara dia klien dengan lawan sudah ada mau masuk ke deal kesepakatan, karena dia mengundurkan diri, yang sebetulnya dari kesepakatan itu dia akan memperoleh keuntungan katakanlah, dengan ketiadaan advokat sehingga tidak tercapai kesepakatan tadi, sehingga menimbulkan kerugian. Itu yang harus dipertimbangkan oleh advokat ketika mau mengadakan pemutusan hubungan kuasa tadi. Tapi pada prinsipnya boleh terjadi pemutusan hubungan kuasa di tengah perjalanan selama tidak menimbulkan kerugian kepada kliennya tadi. Oke, terakhir ya Pak nih, karena kita terbatas oleh waktu. Ini saya mau tanya terakhir, gimana sih Pak kalau tadi kan advokat itu harus tunduk kepada kode etik advokat yang sudah dibuat. Nah, gimana kalau misalnya advokat tersebut melanggar kode etik tersebut? Apakah mereka juga diadili oleh pengadilan atau diadili oleh organisasi itu sendiri atau bagaimana Pak?
Ya, ketika advokat melakukan pelanggaran kode etik, di sini yang punya kewenangan tentunya adalah organisasi itu sendiri. Dalam hal ini yang sudah diberikan wewenang itu melekat pada Perhimpunan Advokat Indonesia. Di sana ada Dewan Kehormatan. Itulah lembaga ini yang nanti akan memeriksa, memutus apakah advokat yang diadukan karena diduga melakukan pelanggaran kode etik itu dia memang melakukan pelanggaran atau tidak, itu yang dia akan memproses. Mungkin kalau memang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, dia akan bisa terkena, bisa mulai dari peringatan, teguran lisan, teguran, peringatan, kemudian saya pada penghukumannya itu bisa sampai pada mengeluarkan dari profesi advokat. Itu kalau memang terbukti dia melakukan pelanggaran kode etik. Oke, satu lagi lah Pak, Ya. satu lagi nih Pak. Organisasi advokat di Indonesia yang saya tahu ya Pak ya, saat ini kan bukan hanya satu, tetapi ada banyak sekali organisasi-organisasi advokat yang lain. Nah, apakah organisasi-organisasi tersebut itu memiliki kode etik tersendiri, ataukah kode etik itu sudah menjadi satu di kode etik yang sudah ada saat ini gitu, atau bagaimana? Apa ada di satu organisasi? Sebetulnya kode etiknya sendiri itu tunggal sebetulnya ya. Jadi ketika organisasi Pradia tadi belum terbentuk, organisasi ini apakah AAI, IPHI, IKADIN, kemudian HKPM, kemudian pokoknya tadi saya sebut 8 tadi, itu kemudian membentuk satu komite kerja advokat Indonesia, KKAI. KKAI ini kemudian dia pada saat itu dalam rangka untuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tadi berhasil menyusun namanya kode etik ya. Kode etik termasuk di dalamnya adalah Dewan Kehormatan. Jadi gini, kembali ke situ sebetulnya kode etiknya ada satu ya, yang itu bisa menaungi dari 8 organisasi yang ada di bawah Pradi. Kalau tanya apakah selain masalah sekarang kan kompleks itu ya, jadi organisasi di luar dari yang 8 wadahnya Pradi, kemudian ada lagi yang organisasi lain-lain yang lain. di luar Itu Pradi itu gimana dengan kode etiknya gitu. Yang di luar dari jangkauan saya juga tidak bisa mengetahui apakah di luar dari Pradi yang dibentuk dari 8 organisasi ini memiliki kode etik tersendiri. Itu yang karena saya tidak masuk di sana, sehingga saya tidak bisa menjawab secara pasti apakah ada tersendiri atau tidak. Yang jelas bahwa kode etik yang menaungi dari 8 organisasi ini ada, yaitu Kode Etik Advokat Indonesia. Itu yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, salah satu pasal saya menyebutkan bahwa kode etik yang dibuat oleh KKA ini berlaku secara mutatis mutandis dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Berangkat dari sana, dalam pikiran saya ya hanya ada satu kode etik, yaitu Kode Etik Advokat Indonesia. Oh, berarti menjadi satu gitu ya Pak. Ya. Oke. Ya udah Pak, itu tadi terkait kode etik advokat ya Pak ya. Nah, gimana sih Pak caranya agar anak-anak nih yang nonton Bincang Seru saat ini ingin menjadi seorang advokat Pak? Ada tips-tipsnya nggak sih Pak? Ya. Dan gimana caranya menjadi advokat yang baik, jujur, dan pastinya mendapatkan rezeki yang halal juga? Yang jelas pintu pertama untuk masuk dunia profesi advokat ya harus masuk fakultas hukum dulu gitu ya. Okay. Harus wajib itu ya. Oh, kalau bukan misalnya S1-nya hukum, S1-nya non sarjana hukum tapi S2-nya hukum, itu nggak boleh Pak? Nggak boleh, persyaratan sesuai dengan undang-undang itu harus lulus dari fakultas hukum. Berarti S1-nya wajib hukum ya Pak? Wajib hukum ya. Jadi kalau misalkan dari fakultas yang lain, ya itu yang
kayaknya sulit ya. Jadi harus Fakultas Hukum dulu. Kemudian yang kedua, selain harus dari Fakultas Hukum, ya mengikuti pendidikan khusus profesi advokat. Ini kan sudah banyak perguruan tinggi Fakultas Hukum yang mengadakan kerjasama dengan Pradi untuk melaksanakan pendidikan khusus profesi advokat. Apakah sudah cukup? Belum, masih ada satu lagi tahapan magang. Magang, kemudian sebelum magang pun sebetulnya ada satu proses, yaitu ujian dulu, ujian profesi advokat, kemudian magang, baru bisa terjun di dunia profesi advokat. Magangnya itu ada ketentuan nggak Pak? Ada, kalau sesuai dengan undang-undang ya 2 tahun. Minimal ya Pak, Ya. itu minimal 2 tahun. Ya. Oke, itu Law Friends, tips-tips dari Pak Taufik nih kalau Law Friends ingin menjadi seorang advokat. Tentunya profesi advokat juga profesi yang sangat luar biasa sekali ya Pak Taufik. Ya, termasuk Pak Taufik ini juga profesinya sebagai advokat juga ya Pak. Ya. Oke. Mungkin itu aja Law Friends. Terima kasih sudah mendengarkan bincang seru kita bersama Bapak Dr. Taufikur Rahman. Terima kasih Bapak sudah Terima kasih, sharing-sharing sama-sama, terkait Mbak kode etik Fitri. advokat di bincang seru kembali. Iya, terima kasih. Semoga sehat selalu. Terima kasih Bapak. Amin.